البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan ar-ruku' dan kesalahan-kesalahan seputarnya. Kemudian perkara bangkit dari ruku'. Sekarang kita masuk pada as-sujud. Wa sunnatu an yahwiyal musalli sajidan mukabbiran. Perhatikan kalimat ringkas ini. Yang sunnah orang yang salat itu ya yahwiya. Hawiyah itu apa? Bergerak turun. Nah, dari posisi berdiri i'tidal dia apa? Bergerak turun. Nah, dalam keadaan sujud dan bertakbir. Ya, berturun untuk apa? Untuk sujud. Dalam keadaan dia apa? Bergerak turun tersebut membaca Allahu Akbar. Jadi takbirnya ini ketika bergerak. Bukan ketika masih berdiri i'tidal atau ketika sudah apa? Sujud. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa fihi thumma yukabbiru hina yahwi sajidan. Ya, dalam hadis ini padanya Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertakbir ketika beliau apa? Bergerak sujud. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya saat bangkit dari sujud. Dan yang semisalnya datang dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Fa min akhta'i ba'dil a'immah, dan di antara kekeliruan sebagian para imam dalam masalah ini, yang pertama maddus sauti bit takbiri min hinil inhina ila an yadha'a jabhatahu fi sujud. Dan ini sangat banyak terjadi. Nah, yaitu apa? Imam memanjangkan suaranya membaca takbir semenjak dari mulai membungkuk sampai dia meletakkan dahinya ke tempat sujud. Jadi dipanjangkan Allahu Akbar. Nah, padahal intinya dia dituntut intinya ketika dalam pergerakan ini Allahu Akbar. Ketika bergerak dari posisi i'tidal menuju sujud. Karena ini disebut takbir intiqal, takbir perpindahan. Maka dibacanya ketika berpindah dari rukun yang sebelumnya menuju rukun setelahnya. Qala wa sunnatu an yahwiyal musalli ala yadayhi qabla rukbatayhi. Dan yang sunnah orang yang sholat itu ya bergerak untuk sujud dengan mengedepankan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Li dhahiri haditsil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, berdasarkan zahir dari hadits Bara' ibn Azib. Perhatikan, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajidan thumma naqa'u sujudan ba'dah. Bara' mengatakan adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah mengatakan sami Allahu liman hamidah, kemudian berdiri i'tidal, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang mulai membungkukkan punggungnya
Perhatikan, yahni. Yahni itu membungkuk. Mulai membungkukkan punggungnya, tidak ada yang memulai membungkukkan punggungnya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul sudah pada posisi sujud. Nah, tsumma naqa'u sujud dan ba'dah. Kemudian baru kami apa? Sujud setelah beliau. Pendalilannya mana, kawan? Pendalilan dari kata yahni, karena membungkukkan ini terjadi ketika apa? Ketika tangan dikedepankan. Adapun kalau lutut dikedepankan tidak perlu membungkuk. Tidak perlu membungkuk, tapi cukup apa? Lututnya dikebawahkan sudah jadi, ya tidak. Tapi ketika ada inhina, ada proses membungkukkan punggung, menunjukkan tangan terlebih dahulu. Baik. Rawahul Bukhari wa Muslim. Faidah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi syarh Muslim. Wa fi hadzal hadits hadzal adab min adabi shalah. Ya, pada hadis ini ada adab dari adab-adab salat. Wa huwa anna sunnah alla yanhaniyal ma'mumu li sujudi hatta yad'a al-imamu jabhatahu 'alal ardh. Yaitu bahwasanya yang sunnah, makmum itu tidak memulai membungkukkan punggungnya untuk sujud sampai imam betul-betul telah meletakkan dahinya ke tempat sujud. Nah, jadi tunggu sampai imam betul-betul sudah sujud. Nah, illa an ya'lama min halihi annahu law akhara ila hadzal had la rafa al-imamu min as-sujud qabla sujudih. Ya, kecuali ya seandainya makmum ini mengetahui kondisinya, seandainya dia mengakhirkan melaksanakan sunnah ini, yaitu nunggu imam sujud sempurna baru dia ngikuti sujud, imam sudah keburuan bangkit dari sujud sehingga tidak bisa dapat sujud bersama imam. Maka qala ashabuna rahimahumullahu taala fi hadzal hadits wa ghairi ma yaqtadi majmu'uhu anna sunnata lil ma'mum at-ta'akhur 'anil imami qalilan bihaitsu yashra'u fi rukni ba'da syuru'ihi wa qabla faraghihi minhu wallahu a'lam. Seharusnya kayaknya ada haknya. Fi hadzal hadits wa ghairihi. Pada hadis ini dan yang lainnya. Ma yaqtadi majmu'uhu, yang berkonsekuensi penggabungan keseluruhannya bahwasanya sunnah bagi makmum itu mengakhirkan sedikit. Nah, di mana dia memulai rukun setelah apa? Nah, setelah imam memulainya dan sebelum imam selesai darinya. Contohnya ini. Saya mau sujud. Imam sudah pada posisi sujud, baru makmum apa? Memulainya. Tapi apa? Jangan sampai dia melakukan mau sujud, imam sudah bangkit dari sujud. Jadi ini adab bagi para makmum. Lakukan setelah imam, tapi jangan sampai apa? Terlambat. Jangan sampai terlambat di mana imam terburu-buru sudah apa? Ke rukun berikutnya, ternyata dia belum bisa apa? Mengikuti imam pada rukun sebelumnya. Qala fi riwayatin lam nazal qiyaman hatta yarawnahu sallallahu alaihi wasallam qad wada'a jabhatahu bil ardi thumma yattabi'unahu sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat kami terus-menerus dalam posisi berdiri sampai apa? Mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan dahinya ke tanah, yaitu ke tempat sujud, kemudian baru mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sujud. Wali qauli Amr bin Hurairah radhiyallahu anhu wa kana la yahni rajulun minna dhahrahu hatta yastatimma sallallahu alaihi wasallam sajidan. Maknanya juga sama. Adalah dulu tidak ada seorang pun yang mulai membungkukkan punggungnya sampai Nabi sempurna posisi sujud.
Fadhahirul haditsaini anna an-nuzula kana 'alal yadaini qabla rukbatain. Nah, dan zahir dari kedua hadis ini menunjukkan bahwasanya turun dari posisi berdiri menuju sujud itu dengan mengedepankan kedua tangan sebelum kedua lutut. Nah, adapun hadis ikhwan dalam masalah ini yang secara sharih tangan dulu atau lutut dulu ini semuanya lemah. Nah, makanya masalah ini termasuk masalah khilafiyah sebagaimana disebutkan di bawahnya, famin akhta'il musallin taharri sujud ala rukbataini qabla al-yadain. Termasuk di antara kekeliruan adalah apa? Menjaga, yaitu apa? Berupaya untuk sujud dengan mengedepankan kedua lutut sebelum kedua tangan. Li'adami thubuti nasin sahihin sarihin alaih, karena tidak ada nas yang sabit, yang sahih dan sharih tentangnya. Wahia mas'alatun khilafiyah, dan ini permasalahan khilafiyah. Cuma memang semua hadis ikhwan yang apa? Yang menegaskan bahwasanya lutut terlebih dahulu ini lemah. Yang kedua, al-hawi li sujudi qabla an yaqa al-imamu sajidan. Mulai bergerak untuk sujud sebelum imam dalam posisi sujud. Ini keliru juga. Al-hawi ma'al imam. Yang ketiga di antara kekeliruan juga apa? Bareng-bareng, ya, bareng-bareng bersama imam melakukan apa? Gerakan sujud. Karena sunnahnya bagi para makmum yang mengikuti imam. Yang keempat, lebih parah musabaqatul imam fi sujud, mendahului imam dalam sujud. Ini kesalahan lebih parah. Baik, ini berkaitan dengan makmum. Baik, barakallahu fikum. Nang bihadza subhanakallahumma wa bihamdika.